Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat takwa, balik lagi di channel ini bareng sama aku Alin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi sunnah dalam sholat. Apa sih sunnah dalam sholat itu? Sunnah dalam sholat merupakan ucapan ataupun gerakan yang ada di dalam sholat yang tidak merupakan 13 rukun sholat, tetapi merupakan bagian dari ibadah sholat. Jadi kalau sobat takwa semuanya sudah tahu ada 13 rukun sholat. Nah, ucapan ataupun gerakan di dalam sholat selain yang 13 itu maka hukumnya adalah sunnah. Sunnah di dalam sholat ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad merupakan sunnah yang apabila kita meninggalkannya maka kita dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat apabila kita meninggalkannya maka kita tidak dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Jadi sobat sudah bisa membedakan ya antara sunnah ab'ad dan hayat. Kalau ab'ad kita meninggalkannya kita dianjurkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau hayat kita meninggalkannya kita tidak dianjurkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Apa saja yang masuk dalam sunnah ab'ad? Yang pertama adalah duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu adalah duduk setelah sujud yang kedua pada rakaat yang kedua. Jadi misal sholat zuhur di rakaat yang kedua setelah sujud, duduk, sujud, terus duduk lagi. Posisi duduk inilah yang dinamakan sebagai duduk tasyahud awal. Jadi kalau misalnya sobat harusnya duduk kok malah berdiri, nah disitulah sobat harus menggantinya atau dianjurkan menggantikannya dengan sujud sahwi. Nah, termasuk bacaan di dalam tasyahud awal itu juga dihukumi sebagai sunnah ab'ad ya. At-tahiyatul mubarakatuh sampai akhir itu sunnah ab'ad. Termasuk bacaan sholawat kepada keluarga Nabi ya, yang bagian akhir, at-tahiyatul yang bagian akhir, yang sholawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Rasulullah itu hukumnya sunnah ab'ad. Jadi kalau misalnya teman-teman ketinggalan, nanti dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, selain itu yang termasuk dalam sunnah ab'ad adalah berdiri dan membaca doa qunut ketika salat subuh. Ayo dari sobat-sobat siapa yang sering kelupaan kalau mengerjakan sholat subuh sambil ngantuk-ngantuk sampai kelupaan nggak baca doa qunut ya. Ini hukumnya sunnah ab'ad. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa nggak baca doa qunut ya pada saat subuh, pas nanti di akhir sholat kok sobat keinget oh iya aku belum membaca qunut. Nah, ini dianjurkan kepada sobat untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa hal yang masuk dalam kategori sunnah hayat. Sunnah hayat ini memang tidak mengharuskan kita untuk menggantikannya dengan sujud sahwi. Tapi walaupun begitu bukan berarti kita serta-merta malah meninggalkannya dengan sengaja. Karena tujuan dari sunnah ini adalah untuk menyempurnakan kualitas sholat. Jadi kalau misalnya kita sholat melakukan rukunya aja itu sebenarnya udah cukup, udah bisa dikatakan sah. Tapi kalau misalnya kualitas sholat kita ingin lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna, maka kita harus tetap melaksanakan kesunahan ini. Nah, di antara bacaan atau gerakan yang masuk dalam sunnah hayat adalah yang pertama, menggerakkan tangan ya, menggerakkan tangan pada saat takbiratul ihram atau mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, terus pada saat hendak ruku atau bangkit dari ruku itu hukumnya adalah sunnah hayat. Jadi Allahu Akbar itu sunnah. Kalau misalkan nggak ngangkat tangan kayak gini itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma lebih sempurnanya, lebih afdolnya adalah ketika kita sambil melafalkan takbiratul ihram, kita sambil mengangkat tangan. Itu yang pertama. Yang kedua yang termasuk dalam sunnah hayat adalah meletakkan pergelangan tangan ya, pergelangan tangan yang kanan di atas pergelangan tangan yang kiri di antara dada dan pusar ya. Jadi kayak gini, sedekat kayak gini, ini hukumnya adalah
adalah sunnah hayat. Jadi kalau misalnya kita habis sholat Allahu Akbar takbir terus tangannya nggak dilipat di sini, langsung diletakkan gini terlentang, itu juga nggak apa-apa karena itu hukumnya sunnah. Terus yang ketiga, membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah ini hukumnya sunnah hayat. Jadi kok misalnya teman-teman atau sobat-sobat habis takbiratul ihram langsung mau membaca surat Al-Fatihah, dalam arti doa iftitahnya ini tidak dibaca, itu juga tidak apa-apa karena hukumnya sunnah hayat. Terus yang keempat, membaca ta'awud sebelum surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sunnah. Berbeda dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu wajib karena basmalah ini merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Terus yang keempat yaitu membaca amin setelah surah Al-Fatihah. Membaca amin waladhdallin. Amin. Nah, kita nggak baca amin nggak apa-apa karena itu hukumnya adalah sunnah hayat. Terus yang selanjutnya yaitu membaca surah dalam Al-Quran setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Jadi kayak misalnya kita sholat, setelah baca surah Al-Fatihah itu kan baca surat, biasanya surat andalannya ya kayak Anas, Al-Falaq gitu ya. Bacaan surat setelah Al-Fatihah ini hukumnya adalah sunnah hayat. Artinya kalau misalnya kita meninggalkannya, kita tidak wajib menggantinya dengan sujud sahwi. Selanjutnya lagi, membaca takbiratul ihram pada setiap gerakan antara naik dan turun, itu sunnah. Membaca salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan ya mana yang termasuk rukun, sunnah abad, dan sunnah hayat. Itu kita sebagai muslim bisa dikatakan sempurna sholatnya apabila kita juga mengetahui ilmunya, mengetahui bagian-bagiannya, mana sih yang termasuk rukun, mana sih yang sunnah abad, mana sih yang sunnah hayat. Itu kita harus paham. Nilai sholat kita itu lebih sempurna karena kita sholat tidak hanya berdasarkan gerakan saja, tapi juga mengetahui ilmunya atau dasarnya gitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya yang bakal muncul, gimana sih tata cara sujud sahwi? Sujud sahwi itu bisa dilaksanakan sebelum atau sesudah salam. Umumnya sih banyak yang mengamalkan sebelum salam. Jadi ketika sudah selesai baca tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid, nah kita tambahkan dengan sujud 2 kali dengan membaca bacaan subhanaman la yanamu wa la yasbu. Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur, layanam walayasmu, dan tidak pernah lupa. Itu ya sob. Jadi kalau misalnya sobat sudah belajar dan sudah paham, harapannya kita semuanya bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Mungkin sedikit rangkuman sebelum video ini usai ya. Jadi sunnah dalam sholat itu adalah ucapan ataupun gerakan di dalam sholat yang tidak termasuk dalam rukun sholat tetapi merupakan bagian dari ibadah sholat. Dan sunnah di dalam sholat itu ada 2, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad kita meninggalkannya, kita dianjurkan mengganti dengan sujud sahwi. Tetapi kalau sunnah hayat kita tidak dianjurkan menggantikan dengan sujud sahwi. Tetapi meskipun begitu, kita tidak dianjurkan serta-merta meninggalkannya, karena tujuan melaksanakan kesunahan dalam sholat adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi semakin sunnah dikerjakan ya tanpa meninggalkan kewajiban, maka kualitas sholat kita menjadi lebih baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh sahabat takwa dimanapun kalian berada. Nah, tugas saya mungkin sobat takwa yang belum paham bisa diulangi lagi atau bisa menanyakan kepada
kepada guru ataupun pembimbing atau siapapun yang sobat percaya bisa menjawab pertanyaan sobat seputar materi pada video ini. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.